Baik teman-teman, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang hitung diferensial turunan. Dengan anggota, saya sendiri Gusti Agung Made Galang Pratnya Suara dengan NIM 20075211285, Diputu Rika Wulandari dengan NIM 20075211287, dan Kadek Devasya Devi Urmili dengan NIM 20075211295. Arti turunan suatu fungsi. Tiga arti turunan suatu fungsi. Yang pertama itu ada turunan pertama sebagai angka arah garis singgung atau arti geometris. Yang kedua ada turunan pertama sebagai tingkat perubahan suatu fungsi atau sebagai harga pendekatan. Yang ketiga yaitu turunan pertama sebagai kecepatan sesaat atau arti fisis. Arti geometris turunan suatu fungsi. Turunan pertama pada suatu fungsi pada suatu titik adalah angka arah atau slope garis singgung melalui titik itu pada grafik fungsi. Pandanglah grafik fungsi y sama dengan fx pada gambar di bawah. Kita ketahui bahwa delta y per delta x sama dengan fxa plus delta x min fxa per delta x dan tga menunjukkan angka arah garis singgung fungsi y sama dengan fx di titik p, xa, fxa. Bila delta x mendekati 0, maka lim delta x mendekati 0, delta y per delta x sama dengan tga, sama dengan lim delta x mendekati 0 fxa plus delta x min fxa per delta x sama dengan dy per dx, x sama dengan xa sama dengan turunan fxa, sehingga tga dy per dx, x sama dengan xa sama dengan turunan fxa sama dengan m. Jadi persamaan garis singgung fungsi y sama dengan fx di titik p, xa, fxa adalah y min fxa sama dengan turunan fxa x min xa. Garis normal. Melalui titik singgung dapat dibuat sebuah garis lurus yang tegak lurus pada garis singgung yang biasa disebut garis normal. Garis normal memiliki persamaan sebagai berikut. Y min fxa sama dengan 1 per turunan fxa x min xa. Contoh, jika melalui titik P1,1 pada parabola Y sama dengan 3x kuadrat plus 5x min 7 dibuat garis singgung, maka tentukanlah A. Koefisien arah dari garis singgungnya, B. Persamaan garis singgungnya. Penyelesaian. Fx sama dengan Y sama dengan 3x kuadrat plus 5x min 7 turunan Fx sama dengan 6x plus 5 P1,2 mendekati XA sama dengan 1, Fxa sama dengan F1 sama dengan 31 kuadrat plus 5, 1 minus 7 sama dengan 1. A. Koefisien arah dari garis singgung di titik P1,1. M sama dengan turunan Fx sama dengan 6x plus 5, M sama dengan turunan Fxa sama dengan turunan F1 sama dengan 6.1 plus 51 sama dengan 11. B. Persamaan garis singgung di titik P1,1. Y min fxa sama dengan turunan fxa x min xa. Y min 1 sama dengan 11 x min 1. Y min 1 sama dengan 11 x min 11. Y sama dengan 11 x min 10. Jadi persamaan garis singgung pada titik P1,1 adalah Y sama dengan 11 x min 10. Turunan pertama sebagai tingkat perubahan suatu fungsi. Perhatikan grafik fungsi y sama dengan fx di bawah ini. Delta x perubahan pada x, delta y sama dengan perubahan pada y, lalu delta y per delta x sama dengan fx plus delta x min fx per delta x. Bila delta x kecil sekali atau delta x mendekati 0, maka delta y sama dengan dy, sehingga lim delta x mendekati 0, delta y per delta x sama dengan dy per dx. Sementara lim delta x mendekati 0, delta y per delta x sama dengan lim delta x mendekati 0, fx plus delta x min fx per delta x sama dengan dy per dx sama dengan turunan fx. Jadi delta y per delta x sama dengan turunan fx mendekati dy sama dengan f turunan fx titik dx. Naik turunnya suatu fungsi. Di samping tiga arti penting yang dimiliki oleh turunan pertama suatu fungsi dapat juga digunakan untuk menentukan tempat naik turunnya suatu fungsi sebagai berikut. Pandanglah fungsi y sama dengan fx pada titik x sama dengan xa. Bila turunan pertama fxa lebih besar daripada 0, fungsi akan menaik pada titik x sama dengan xa. Bila turunan fxa kurang dari 0, fungsi akan menurun pada titik x sama dengan xa. Bila turunan pertama
f(x(a) sama dengan 0, fungsi memiliki titik ekstrim pada titik x sama dengan a. Cekung cembungnya suatu fungsi. Turunan kedua dari suatu fungsi dapat digunakan untuk menentukan cekung cembungnya suatu fungsi yang sekaligus menunjukkan jenis ekstrim relatifnya, maksimum atau minimum. Selain itu, dapat juga digunakan untuk menentukan titik belok suatu fungsi, jika memang ada. Cara menentukannya sebagai berikut. Pandang fungsi y sama dengan fx pada titik x sama dengan xa dengan turunan fxa sama dengan 0. Bila turunan kedua dari fxa lebih besar dari 0, maka minimum relatif berada pada x sama dengan xa, dan kurva cembung terhadap sumbu x seperti gambar tersebut. Kemudian, bila turunan kedua dari fxa kurang dari 0, maka maksimum relatif berada pada x sama dengan xa, dan kurva yang cekung terhadap sumbu x seperti gambar tersebut. Dan bila turunan kedua dari fxa sama dengan 0, maka fungsi memiliki titik belok di titik x sama dengan xa atau menyentuh sumbu x seperti pada gambar tersebut. Harga ekstrim. Nilai ekstrim suatu fungsi dibedakan atas dua, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai maksimum dibedakan atas nilai maksimum absolut dan nilai maksimum relatif. Demikian juga untuk nilai minimum dibedakan atas nilai minimum absolut dan nilai minimum relatif. Di sini ada gambar 8.7. Yang pertama ada maksimum absolut dan relatif. Maksimum absolut ialah suatu titik, pada titik itu nilai fx paling tinggi dari seluruh nilai fx yang ada, atau fungsi fx akan memiliki nilai absolut maksimal pada x sama dengan x3 dalam batas-batas a kurang dari x kurang dari b. Jika nilai fx pada x sama dengan x3 mempunyai nilai tertinggi, maka semua nilai x ada batas-batas a kurang dari x kurang dari b. Maksimum relatif ialah suatu titik pada titik itu. Nilai fx terbesar untuk nilai x tertentu, x sama dengan x1, dibandingkan dengan nilai x sekitarnya. Jadi, fungsi fx akan memiliki nilai maksimum relatif pada x sama dengan x1. Apabila nilai fx pada x sama dengan x1 paling besar dibandingkan dengan nilai fx untuk x yang lain yang berdekatan, atau bila f x1 min delta x kurang dari f x1 lebih dari f x1 plus delta x. Yang kedua ada nilai minimum absolut dan relatif. Minimum absolut ialah suatu titik, pada titik itu nilai fungsi fx terendah dari seluruh nilai fx yang ada, atau fungsi fx akan memiliki nilai minimum absolut pada x sama dengan x2 dalam batas-batas a kurang dari x kurang dari b jika fx pada x sama dengan x2 mempunyai nilai terendah untuk semua nilai x dalam batas-batas a kurang dari x kurang dari b. Minimum relatif ialah suatu titik, pada titik itu nilai fx terendah untuk nilai x tertentu, x sama dengan x4 dibandingkan dengan nilai x lain yang berdekatan, atau bila f x4 dikurang delta x lebih dari f x4 plus delta x. Pada uraian selanjutnya, yang dimaksud dengan maksimum dan minimum adalah maksimum relatif dan minimum relatif. Yang ketiga, cara menentukan titik ekstrim. Untuk menentukan titik ekstrim atau titik kritis suatu fungsi, di samping dapat
dilakukan dengan cara di atas, dapat juga dilakukan melalui uji turun pertama dan uji turunan kedua. Caranya sebagai berikut. Yang pertama, uji turunan pertama. Yang pertama, bila tanda f aksen X berubah tanda dari positif menjadi negatif dari sebelah kiri, nilai X sama dengan XA ke sebelah kanannya, maka titik kritis tersebut adalah titik maksimum relatif pada X sama dengan XA. Yang kedua, bila tanda f aksen X berubah tanda dari negatif menjadi positif dari sebelah kiri, nilai X sama dengan XA di sebelah kanannya, maka titik kritis tersebut adalah titik minimum relatif pada X sama dengan XA. Yang ketiga, bila tanda f aksen X tidak berubah dari sebelah kiri, nilai X sama dengan XA ke sebelah kanannya, maka titik kritis tersebut bukan titik maksimum atau maksimum relatif pada X sama dengan XA. Ketiga, situasi tersebut dapat dilihat pada gambar kurva sebagai berikut. Yang pertama, maksimum relatif. Yang kedua, minimum relatif. Yang ketiga, titik belok. Dan yang keempat, titik belok. Yang kedua, ada uji turunan kedua. Yang pertama, bila nilai f aksen XA lebih dari 0, maka titik kritis tersebut adalah titik minimum relatif pada X sama dengan XA. Yang kedua, bila nilai f aksen XA kurang dari 0, maka titik kritis tersebut adalah titik minimum relatif pada X sama dengan X. Yang ketiga, bila nilai f aksen XA sama dengan 0, maka tidak ada keputusan, harus kembali ke uji turunan pertama. Yang keempat, ada titik belok. Titik belok adalah suatu titik. Di titik itu, suatu fungsi berubah bentuknya dari terbuka ke bawah ke terbuka ke atas pada gambar 8.10, atau sebaliknya, yaitu dari terbuka ke atas ke terbuka ke bawah pada gambar 8.11. Jadi suatu fungsi memiliki titik belok. Yang pertama, bila tanda f aksen X tidak berubah dari sebelah kiri, nilai X sama dengan XA. XA itu sama dengan titik kritis ke sebelah kanannya. Yang kedua, bila nilai f aksen XA sama dengan 0 atau nilai f XA tidak tentu. Catatan, dalam mengidentifikasi titik belok dengan uji turunan kedua, harap berhati-hati sebab tidak semua titik yang turunan keduanya sama dengan 0. Misalnya itu f aksen XA sama dengan 0 adalah titik belok. Yang kelima, ada nilai kritis fungsi. Nilai kritis, nilai maksimum atau minimum dari fungsi Y sama dengan fx akan diperoleh dengan memasukkan nilai kritis X sama dengan XA ke dalam fungsi asal. Jadi nilai f XA merupakan nilai kritis fungsi, sementara XA f XA disebut titik kritis fungsi. Menggambar kurva suatu fungsi. Dalam bab 2 dan di beberapa bab lainnya telah dipelajari menggambar kurva suatu fungsi. Dalam bab ini kembali dipelajari menggambarkan kurva suatu fungsi berdasarkan informasi dari turunan suatu fungsi. Jika ditentukan fungsi Y sama dengan fx, maka untuk menggambarkan kurvanya perlu diketahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, titik potong kurva fungsi dengan sumbu X diperoleh bila Y sama dengan 0, maka akan didapatkan harga-harga X yang merupakan akar dari persamaan Y sama dengan fx sama dengan 0. Yang kedua, titik potong kurva fungsi dengan sumbu Y diperoleh bila X sama dengan 0 dengan substitusi
x sama dengan 0 pada y sama dengan fx didapat nilai y. Yang ketiga, titik-titik kritik fungsi maka ditunjukkan oleh turunan y sama dengan turunan fx sama dengan 0. Yang keempat, naik turunnya kurva fungsi. Naik turunnya suatu fungsi dapat dilihat dari nilai turunan pertama dari fungsi tersebut dengan acuan sebagai berikut. Jika turunan fxa lebih besar 0, merupakan fungsi naik di titik x sama dengan xa. Jika turunan fxa kurang dari 0, merupakan fungsi turun di titik x sama dengan xa. Yang kelima, agar grafiknya lebih mulus, perlu ditetapkan beberapa pasangan nilai x dan y. Dengan contoh, diketahui fungsi y sama dengan x pangkat 3 min 3x pangkat 2 min 9x ditambah 11. A. Tentukanlah titik kritisnya. B. Hitunglah harga ekstremnya. C. Buatlah sketsa grafiknya. Penyelesaian. Fungsi y sama dengan x pangkat 3 min 3x pangkat 2 min 9x ditambah 11. Turunan pertama, dy per dx sama dengan turunan fx sama dengan 3x kuadrat min 6x min 9. Titik kritis fungsi, turunan fx sama dengan 0. 3x kuadrat min 6x min 9 sama dengan 0. X kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Lalu diperoleh x plus 1 dalam kurung x min 3 sama dengan 0. X1 sama dengan min 1, X2 sama dengan 3. Turunan kedua dari fx yaitu 6x min 6. Pada x1 sama dengan min 1, jika dimasukkan ke 6x min 6, maka nilainya min 12, yaitu kurang dari 0. Berarti maksimum berada pada x sama dengan min 1, yaitu y maksimal sama dengan f min 1. Hasilnya 16 sebagai nilai maksimum. Pada x2 sama dengan 3, jika dimasukkan ke 6x min 6, nilainya 12, yaitu lebih besar dari 0, berarti minimum berada pada x sama dengan 3, yaitu y min sama dengan f3, hasilnya min 16 sebagai nilai minimum. Titik belok. Titik belok bisa dicari ketika turunan kedua bernilai 0, maka 6x min 6 sama dengan 0, menghasilkan nilai x yaitu 1. Lalu, cari nilai y dengan memasukkan nilai x sama dengan 1 pada persamaan awal hingga menghasilkan nilai y yaitu 0, sehingga titik beloknya adalah 1,0. Jadi, A. Titik kritis fungsi adalah titik maksimum fungsi adalah min 1,16, titik minimum fungsi adalah 3,16, dan titik belok fungsi adalah 1,0. B. Harga ekstrem fungsi. Y maksimal sama dengan f min 1 sama dengan 16, y minimal f3 sama dengan min 16. Sketsa grafik atau kurva fungsi dapat dilihat pada gambar berikut. Titik maksimum kurva adalah min 1,16, titik minimum kurva adalah 3, min 16, titik belok kurva adalah 1,0, titik potong kurva adalah sumbu y adalah 0,11. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan. Kami ucapkan terima kasih.